Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita membacakan hadis-hadis kitab Riyadhus Shalihin. Ini sudah kira-kira ya 2/3 dari perjalanan. Jadi sepertiga kitab lagi insya Allah beres. Atau lebih tepatnya lagi 3/5, 60% ya. Kita lanjutkan sedikit yang kemarin ya. Ada 2 hadis belum kebaca tentang keutamaan hari Jumat. Yang pertama, ada seorang sahabat mendengar dari Rasul SAW bahwa di hari Jumat 24 jam itu ada satu waktu yang kalau kita berdoa itu pasti diijabah. Ada yang tahu waktunya kapan? Di dalam hadis dijelaskan oleh para ulama pada asalnya. Tapi yang ada di Riyadhus Shalihin ini dijelaskan oleh Nabi, hiya ma baina an yajlisal imam ya ila an tuqda as-salatu, yaitu antara ketika imam naik mimbar habis salam duduk kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk sampai selesai salat Jumat. Nah, itu adalah waktu doa diijabah. Lah terus kan kita dengerin khutbah imam, kapan kita doanya? Kan begitu ya. Ada waktu sedikit setelah azan. Biasanya imamnya juga kan dengar azan, doa setelah azan kan? Itu kita berdoa. Tapi kalau imam sudah innal hamdalillah, simak. Nah, setelah itu imam nanti juga berdoa kan di dalam khutbahnya. Nah, itu juga aminkan. Ya. Apalagi imam yang ngerti keadaan kaum muslimin pasti mendoakannya perbaikan untuk keadaan kaum muslimin, ya. Terus kapan? Di dalam sholat. Di dalam sholat Jumatnya itu di sujud ya. Kemudian duduk di antara 2 sujud, sebelum salam atau setelah tasyahud. Nah, itu doa bersungguh-sungguh. Karena Nabi menegaskan itu adalah waktu ya di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang berikutnya yang terakhir dari bab keutamaan hari Jumat ini adalah anjuran memperbanyak sholawat di hari Jumat ya. Barangkali teman-teman nggak sempat baca surah Al-Kahfi, udah banyak-banyak sholawat aja. Lagi berkendara, lagi kerja ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Atau yang biasa kita baca di tasyahud, itu sholawat yang paling afdal, yang paling bagus. Biasa disebut sholawat apa? Ibrahimiyah. Udah, itu yang paling afdal. Kenapa? Nabi yang ngajarin dan dipakai di dalam salat kan? Gak usah ditambahin, gak apa-apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dipakainya kapan? Sebelum doa. Adab-adab berdoa kan apa aja, Pak?
Yang pertama, muji Allah. Sebut nama-nama Allah. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadati warrahmanur rahim. Terus. Ya. Baru baca salawat. Setelah itu bertaubat. Taubat yang paling pendek lafadznya astagfirullah wa atubu ilaih. Ya. Atau sekalian baca Sayyidul Istighfar. Kan? Ajib ini. Habis nyebut nama-nama Allah, sholawat, Sayyidul Istighfar. Nggak sampai 1 menit. Yuk, lihat menit sekarang. Ayo baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada 1 menit? Gak ada. Baru panjatkan doa-doanya. Yang kemarin saya sampaikan doanya udah dapat ya? Dapat nggak Pak? Udah saya share di grup, saya share di status juga, ya. Saya bikin foto profil juga kemarin gitu. Ya. Ada yang sudah dihafal? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati biha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Nah, itu dibaca ya. Bagus banget. Coba lihat terjemahannya, luar biasa. Begitu Pak ya? Jadi nanti datang hari Jumat, berapa hari lagi nih? Rabu, Kamis, 3 hari lagi. Banyak-banyak sholawat, banyak-banyak berdoa, banyak-banyak bertobat. Bapak kalau datang hari Jumat deg-degan nggak? Enggak. Hari kiamat itu hari Jumat Pak. Ayo, kita santai-santai tidur pas Jumat melihat matahari terbitnya dari barat. Kaget. Ya, Bapak nyantai karena apa? Dajjal belum datang ya. Nabi Isa belum turun ya, masih nyantai. Kita lanjut bab berikutnya, langsung bab fadlu qiyamil lail ya, keutamaan salat malam. Yang pertama dalilnya surah Al-Isra. Al-Isra ayat 79. Apa kata Allah? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini jangan salah paham juga. Bismillah. Alhamdulillah. Ada 2 plot twist mau saya sampaikan. Nggak tahu teman-teman kepikiran ke sana atau enggak. Ini saya juga dapat dari seorang ustadz, luar biasa pemikirannya, cemerlang. Kita baca terjemahnya dulu ya. Dan dari sebagian malam tahajudlah engkau. Nah, ini dalilnya jelas banget, tahajud, fatahajjad bihi ya. Kenapa kita suruh salat tahajud? Nafilatal lak. Sebagai apa? Ibadah tambahan, ibadah nafilah. Kemarin sudah saya singgung ya. Salat sunnah itu istilah-istilah fikihnya salat nafilah, tambahan. Nafilah maksudnya apa? Bukan ibadah fardu, gitu ya. Kenapa kita suruh tahajud? Mudah-mudahan Allah akan menyampaikan engkau ke derajat yang terpuji. Maqam mahmuda. Maqam, tahu maqam enggak Pak? Kedudukan. Ya, derajat. Mahmuda yang terpuji. Ini adalah apa namanya? Derajat yang Nabi inginkan. Sampai-sampai kita dianjurkan berdoa untuk Nabi. Doa yang mana Pak? Setelah azan, coba kita baca. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah
ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Tuh. Saking spesialnya maqama mahmuda ini sampai seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW itu dianjurkan memohonkan tempat tersebut untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Kita juga bisa memperoleh maqama mahmuda tadi dengan apa? Tahajud. Nah, plot twistnya, sebagian orang baca ayat ini salah paham. Dia sholat malam, sholat tahajud dengan niat apa? Supaya dihormati oleh orang lain. Supaya apa? Di tengah masyarakat dapat apa? Kedudukan, dapat jabatan. Nah, ini keliru. Ya? Ingat Pak, prinsip yang saya sampaikan berulang-ulang. Saya bilang apa? Ya, zuhud itu, ini yang kemarin subuh saya sampaikan di Asyuhada. Zuhud itu keadaanmu sama ketika dipuji maupun dihina, dicela, biasa aja. Kenapa? Seandainya seluruh manusia membenci saya, mencaci maki saya, ya, menghina saya, demi Allah, hinaan manusia itu tidak mengurangi derajat saya di sisi Allah sedikit pun. Iya nggak? Salah nggak saya ngomong gitu? Sebaliknya, seandainya seluruh manusia suka sama saya, semua orang memuji saya, demi Allah, pujian manusia itu tidak menaikkan derajat saya di sisi Allah sedikit pun. Akhirnya dia berbuat, bertindak, berucap semata-mata lillahi ta'ala. Nggak ngaruh manusia mau menghina, mau manusia mau memuji. Yang penting kelakuan saya sejalan dengan dalil. Ya, perilaku saya sejalan dengan ayat, sejalan dengan hadis. Bismillah. Berat nggak kayak gitu? Berat. Apalagi di zaman fitnah. Kata Nabi, akhir zaman itu memegang sunnah seperti apa? Bara api. Bayangin Pak, bara api di tangan. Kalau kita tetap megang, tangan kita yang melepuh. Tapi kalau dilepas, kita kehilangan sunnah, ya kan? Subhanallah. Jadi, justru seseorang yang dia dimudahkan sholat malam, dia bisa menyendiri berduaan dengan Allah. Itulah maqam mahmudah. Jangan kita mengharapkan pujian dari manusia, ya kan? Tidak semua orang bisa bangun malam, ya enggak? Luruskan niat kita. Kita sholat malam bukan ingin dieluk-elukan oleh manusia. Apakah pengen dieluk-elukan? Apa digue-guekan? Jangan. Udah, kita luruskan niat, kita beramal lillahi ta'ala. Nah, ini satu lagi saya sampaikan. Sebagian orang sholat duha supaya apa? Rezekinya lancar. Ada orang bertahun-tahun sholat duha ngeluh. Ya Allah, saya rutin tiap hari sholat duha. Kok ekonomi saya begini-begini aja? Dia lupa bahwa ketika dia berangkat wudhu, dia dimudahkan oleh Allah sholat duha. Itulah rizki yang hakiki. Gak semua orang bisa sholat duha, Pak. Ada orang-orang yang Allah kasih waktu senggang dari jam 6 sampai jam 12 tuh senggang, dia gak ada kesibukan apa-apa. Tapi gak dimudahkan oleh Allah sholat duha. Makanya jangan, apa bahasanya, kerdil membatasi bahwa rizki itu melulu apa? Uang. Enggak, Pak. Kita bisa melantunkan zikir la ilaha illallah, itu juga rizki. Kita dimudahkan ba'diyah maghrib, itu juga rizki. Kita bisa duduk di majelis ta'lim, itu juga rizki. Termasuk orang yang sholat duha. Allah ilhamkan hatinya sehingga dia ada minat untuk berbuat baik. Dia wudu, dia sholat duha, itulah rizki yang lebih besar daripada uang yang dia harapkan. Kepikiran ke situ nggak, Pak? Sebagian orang kan ya barangkali karena lingkungan, ya karena circle-nya dia bergaul, akhirnya yang paling diharapkan apa? Uang. Padahal rezeki kita bisa beribadah kepada Allah
demi Allah itu jauh lebih besar daripada uang yang diharapkan selama ini. Subhanallah. Kemudian surah As-Sajdah ayat 16. Allah ceritakan budaya orang-orang soleh terdahulu. Ada yang tahu? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i. Orang soleh terdahulu itu lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Ngapain, Pak? Nongkrong. Bangun berdiri sholat malam. Ya, kalau bahasa saya, Pak, ya, orang lain jadi bangke. Tahu bangke, Pak? Tidur itu kan saudaranya mati. Nah, dia berdiri menangisi dosa-dosanya, ya. Dia bertobat, ya. Dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali orang yang senang berdiri menghadap Allah selama di dunia, nanti di akhirat Allah ringankan beban-bebannya ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian di dalam surah Az-Zariyat juga masih sama. Ya, Allah ceritakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Coba Pak, kira-kira ketika Bapak lagi kumpul, kemudian Bapak menceritakan kebaikan orang yang terlintas di benak Bapak, berarti orang tadi punya posisi kedudukan gak di hati Bapak? Iya. Kita lagi ngobrol, ingat teman kita, kemudian kita ceritakan kebaikannya, iya kan? Pak, ini yang cerita Allah. Allah menceritakan orang-orang terdahulu itu, orang-orang soleh dulu itu, kalau malam itu lambungnya jauh dari tempat tidur. Berarti orang-orang yang sholat malam itu punya kedudukan sendiri di sisi Allah. Sampai Allah cerita ini, Pak. Ceritanya bukan sepintas. Allah abadikan di mana? Di Al-Quran. Lihat, ketika Allah menceritakan hamba-hambanya, berarti hamba tersebut punya kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udahlah, berhentilah kita nyari validasi di tengah masyarakat. Cukuplah Allah mengakui keberadaan kita, itu jauh lebih baik daripada pengakuan dari manusia-manusia. Demi Allah, Pak, kita nih ngumpul masih hidup, ya. Ingat ya, saling mendoakan. Mohon maaf, Pak, barangkali saya meninggal esok hari, ya, mungkin 1 pekan masih pada ingat takziah, ya kan? Coba 1 bulan berlalu saya meninggal, ada lagi yang nyebut-nyebut nama saya? Tidak ada. Karena manusia punya kesibukan masing-masing. Manusia lebih ingat mendoakan anak istrinya, mendoakan orang tuanya, iya nggak, Pak? Nama kita dilupakan, ya. Di grup WhatsApp kita sudah keluar grup, ya kan? Ya, di tongkrongan kita sudah nggak muncul lagi. Masih diingat sama teman-teman kita? La wallah. Kenapa? Teman kita punya keluarga masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing, ya kan? Punya kepentingan masing-masing. Maka berhentilah kita mencari validasi dari manusia. Tapi kalau Allah sudah ingat kepada seorang hamba, wa ma kana rabbuka nasiya, Allah mustahil lupa. Ya, Allah itu disucikan namanya dari sifat lupa. Kalau di Al-Quran itu gimana surah Al-Baqarah? Uzkuruni azkurkum, kata Allah. Ingatlah aku akan mengingatmu. Ya, subhanallah. Di dalam hadis ini, Bapak kalau baca hadisnya dengan hati yang tenang, saya kira malu, ya, malu, Pak. Ya, saya bacakan hadisnya, ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqumu min al-laili hatta tatafattara qadama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sholat malam kakinya itu sampai tatafattara, apa namanya? Ada yang menerjemahkan sampai pecah kakinya. Ada yang menerjemahkan maksudnya adalah bengkak. Kan biasa apa? Majas hiperbola, ya. Saking apanya? Saking lamanya berdiri.
Bapak mau tahu berapa lama Nabi berdiri? Nanti ada hadisnya. Maka Aisyah nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa Anda susah payah sholat malam sampai kakinya begini? Kenapa? Padahal Anda itu sudah dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Nabi sudah dijamin pasti masuk surga. Apa yang susah payah ibadah? Begadang malam, berdiri lama berjam-jam, ngapain? Nah ini kan pemikiran kita orang awam juga gitu Pak ya. Bener nggak? Bapak nih di rekeningnya ada 100 miliar lah. Ngapain susah-susah kerja? Pagi berangkat ke tempat kerja, iya nggak Mas? Nah, kita nih misalnya usianya tinggal berapa? 30 tahun lagi meninggal nih. Tapi ada 100 miliar, cukup nggak? Cukup. Ya kan? Ngapain lagi kerja-kerja, kan begitu ya? Ini sederhananya kita. Ini Nabi jauh lebih itu. Nabi sudah dijamin surga. Ngapain susah-susah masuk sholat malam? Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? La ilaha illallah. Aduh, malu kita sama Nabi. Nabi yang sudah dijamin surganya, sudah dapat ampunan dari Allah. Kayak begitu sholat malamnya. Kita di mana, Pak? Udah pasti masuk surga, Bapak. Nah, dosa-dosanya udah pasti diampuni. Terus kenapa semalam? Kemana? Allahu Akbar, la ilaha. Ya, malu kita sama Rasul ya. Kemudian dalam hadis yang lain, Nabi pernah ya torokohu itu apa? Ziarah tapi di malam hari. Bahasa Arab itu luar biasanya seperti itu. Ya, sampai kalau zaro yazuru itu dipakai dari pagi sampai sore. Kalau malam torokohu ini udah ketahuan. Kemana? Ke rumahnya Ali dan Fatimah. Ya, malam-malam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Apa jawab Nabi? Nabi sederhana aja ngomongnya. Ala tusalliyan? Tidakkah kalian berdua sholat malam? Udah gitu aja, terus pulang. Wajarnya mertua datengin menantu. Menantunya lagi tidur, ditanya, udah sholat tahajud belum? Wajar. Maka boleh bapak-bapak datang ke rumah anaknya ngingetin ya, udah sholat duha belum? Sholat dulu sana sebentar. Ya, subhanallah. Ala kelihan. Maka sholat fardu lebih berhak lagi diingatkan. Ya, kalau sholat sunnah aja Nabi mengingatkan, berarti sholat fardu lebih berhak lagi diingatkan. Biasain Bapak Ibu kalau WA istrinya, WA suaminya, yang ditanya pertama kali apa? Sholat. Ya, sholat dulu. Kemudian berikutnya dari Salim bin Abdullah. Menarik ini Pak. Maknanya mirip. Satunya dari Ibnu Umar, satunya dari Ibnu Amr. Ya, masih ingat gak siapa Ibnu Amr? Abdullah Ibnu Amr Ibnu As. Masih ingat gak Bapak? Yang nikah berapa lama istrinya nggak disentuh? Gara-gara apa? Malamnya khatamin Quran di dalam sholat, siangnya itu Abdullah Ibnu Amr Ibnu As. Kenapa kok beliau sampai seperti itu? Ada yang tahu? Nabi pernah nasehatin beliau. Mohon maaf, saya lewat dulu. Hadisnya loncat satu ya, nanti naik lagi ke atas. Apa kata Rasul? Ya Abdallah, la takun misla fulan, kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Nabi nasihatin Abdullah bin Amr, wahai Abdullah, jenengan jangan koyok si fulan niku loh. Kamu jangan seperti fulan. Kenapa si fulan?
dulu dia sholat malam, sekarang udah nggak sholat malam lagi. Paham nggak? Berarti Nabi kurang suka sama orang yang tidak istiqomah. Paham nggak? Nabi itu paling seneng sama orang yang istiqomah. Ini dengar nasihat yang seperti itu, jadilah yang tadi saya ceritain. Jadinya gimana Abdullah bin Amr? Khotam Quran malam di dalam sholat. Ya, siangnya puasa. Allah Akbar. Kayaknya dunia sudah diceraikan oleh dia. Ya, waktunya sama buat akhirat. Ya, Masya Allah. Nasihat itu sederhana ya. Tapi Pak, yang namanya hati ini Pak, kalau udah terbuka, memang dia siap menerima kebenaran, lihat kalimat sederhana, ya bisa memupuk kepribadian seseorang. Gimana tadi Pak kalimatnya? Jangan kamu seperti fulan. Fulannya bagaimana tadi? Dulu sholat malam, sekarang tidak sholat. Ada yang seperti itu? Ada Pak. Yang dulu rajin ke masjid, dulu Senin Kamis rajin, gara-gara Allah uji satu musibah, sekarang udah nggak sholat lagi. Nah, ada orang dia kecewa kepada Allah. Naudzubillah. Kenapa terjadi seperti itu? Itu menggambarkan bahwa selama ini dia ibadah demi mendapatkan dunia. Ketika dia dikecewakan oleh dunia, dia tinggalkan ibadah kepada Allah. Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Makanya jangan seperti itu, Pak. Ya, dirubah ekspektasi kita, jangan duniawi, jangan. Ya, bagaimana kehidupan kita ini memberikan manfaat untuk orang lain semampu kita. Semampu kita. Justru kebahagiaan kita diletakkan di mana? Selama Allah memudahkan kita untuk ibadah, itu kebahagiaan kita. Titik. Kalau berupa apa? Duniawi, ya, materi, nggak dibawa mati, Pak, nggak dibawa mati. Justru banyak orang stres gara-gara apa? Duniawi, ya, karena materi. Banyak orang stres. Ya, subhanallah. Nah, adapun Abdullah bin Umar sekarang ya. Kata Rasul kepada Abdullah bin Umar, "Ni'mar rajul Abdullah, law kana yusalli minal lail." Ada yang tahu terjemahnya, Pak? Jadi Nabi bilang kepada Abdullah siapa ini? Ibnu Umar, sebaik-baik orang adalah Abdullah. Ya, seandainya dia sholat malam. Masya Allah, dipuji Pak, dipuji. Ini secara psikologi anak juga bisa digituin Pak. Ya, ya jangan ekstrim juga, anak dipuji terus, nggak pernah disalahkan. Ya, itu juga keliru. Wayanya anak salah, ya bilang salah sambil dibenerin, sambil dinasihati. Tapi kalau anak kita melakukan kebaikan, dipuji. Itu menyenangkan sekali. Ya, misal ibunya pagi itu sibuk, saking sibuknya nggak sempet nyiapin sarapan. Oke? Anak yang pertama masak mie, barangkali baru bisa masak mie ya. Masya Allah, dimasakin tuh buat ibunya, buat adik-adiknya. Bapaknya baru pulang, ngedengar nih. Tadi sarapan apa? Itu sama AA dimasakkan mie. Nah, panggil Pak. Mana AA-nya? Sini. Dicium keningnya. Tadi masakin buat mama. Waduh, Masya Allah, terima kasih ya. Coba anak kecil digituin seneng nggak? Begitu Pak. Di zaman sekarang ini memang salah satu nikmat itu menjaga kesehatan mental. Bener nggak? Apalagi banyak orang-orang yang manipulatif ya. Dia salah tapi merasa korban. Dia pelakunya, dia yang salah tapi merasa dia sebagai seakan-akan apa? Korban. Ada nggak orang kayak gini? Banyak. Ya, nggak usah diladenin yang kayak gitu Pak, tinggalin aja, nggak usah diladenin. Yang penting anak-anak kita nih, wayanya salah ya ditegur, dinasihati, kasih masukan yang baik. Kalau dia melakukan kebaikan, dipuji, diapresiasi, udah gitu, selesai.
Ini lihat, ya. Apa kata Salim? Salim ini siapa? Maula, Pak. Dulunya budak tapi ahli Quran. Masya Allah, Al-Quran itu menaikkan derajat seseorang. Dimerdekakan. Akhirnya seperti saudara sama Abdullah bin Umar. Salim bilang begini, ya. Fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal lail illa qalila. Semenjak Nabi memuji Abdullah, sebaik-baik orang adalah Abdullah. Seandainya dia sholat malam. Tahu nggak yang terjadi apa? Yang mempengaruhi psikologinya Abdullah bin Umar apa? Dia tidak tidur malam kecuali sedikit. Masya Allah. Sholat malam, Pak. Jadi betapa ucapan-ucapan yang baik itu sangat mempengaruhi psikologi orang yang diajak bicara. Makanya Bapak, alhamdulillah Bapak-bapak ini hadir di pengajian. Mudah-mudahan jadi suami-suami yang sehat. Siapa suami yang sehat? Yang rajin bilang terima kasih ke istri. Itu suami yang sehat, Pak. Rajin minta maaf ke istri. Ya, meminta tolong aja bilang apa? Hah? Istriku punten, ya kan? Maaf. Kalau udah ngaji biasanya ada yang di sini suaminya bilang ke istrinya, "Afan, ada nggak?" Ada nggak? "Afan, pinjam dulu dong 100." Ada nggak? Nggak ada. Subhanallah. Ala kulli hal ya. Ini penelitian ya, yang saya juga sedikit-sedikit menerapkan. Salah satu yang menjaga supaya hati kita tidak disusupi perasaan sombong, ya, angkuh, adalah mudah berterima kasih, mudah minta maaf. Benar, Pak? Coba rasain, kapan waktu kita kok berat bilang terima kasih ya, berat minta maaf, rasain hati kita kayak apa perasaannya. Merasa lebih baik daripada orang lain kan? Bukankah itu kesombongan? La haula wala quwwata illa billah. Jangan, Pak, jangan dituruti, itu syaitan. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, subhanallah. Kemudian berikutnya, mana tadi? Nah, ini, Pak. Sebelum saya baca hadis, coba. Kalau kita lagi tidur, punten, Pak ya. Telinga kita tiba-tiba dikencingi coro. Tahu coro, Pak? Apa coro? Kecewa. Kecewa. Atau dipipisin tikus lah. Emosi nggak kita? Marah. Ya, kurang ajar. Tikus nggak sekolah misalnya. Atau besoknya beli apa? Semprotan serangga itu ya. Wah, dibersihin kamarnya. Ya kan? Semarah itu telinga kita kalau dipipisin oleh hewan, oke? Saya bacain hadisnya. Dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailatan hatta asbaha. Di zaman Rasul ada seseorang cerita di sisi Rasul. Ceritanya tentang apa? Mengenai seseorang yang tidur semalaman suntuk, tidur nyenyak, bangun-bangun subuh atau pagi. Apa komentar Nabi? Dzaka rajulun bala syaitan fi uzunihi. Itu orang yang enggak sholat malam sama sekali, bangun-bangun pagi ya atau kesiangan, tadi malam telinganya dipipisin oleh syaitan. Bapak dipipisin kecoa emosi enggak? Kenapa dipipisin syaitan biasa aja? Ayo. Iya nggak ya? Jamu nggak tuh? Subhanallah. La ilaha illallah. Mirip seperti apa? Teman-teman mau nggak jadi temenan sama syaitan? Mau nggak? Nggak ada orang yang mau temenan sama syaitan kan? Tapi apa kata Allah? Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Allah yang bilang, sesungguhnya orang-orang yang tabdzir. Tahu tabdzir nggak, Pak? Boros, menyanyiakan harta adalah saudaranya syaitan. Orang yang boros, orang yang menyanyiakan harta, hartanya digunakan buat untuk tidak yang untuk bermanfaat. Mohon maaf ya, barangkali Bapak
Malam ini ada 35 juta. Bapak milih berangkat ke Mekah apa ke Eropa? Ayo. Kemana, ya kan? Kalau dia punya uang, kok nggak dipakai buat umroh, malah jalan-jalan ke Amerika misalnya, jalan-jalan ke Eropa ya? Masuk nggak ke mubazir? Masuk Pak, tabazir. Menyanyikan hal. Apalagi kalau yang dikunjungi negara-negara kafir, boleh nggak? Tidak boleh. Bukan hanya sia-sia, tapi lebih condong kepada dosa, ya, maksiatnya. La ilaha illallah. Kemudian berikutnya, ya, Rasulullah SAW cerita, ini hadisnya dari Abu Hurairah. Udah jam 7 lewat, saya simpulin aja ya. Jadi Nabi cerita, kita nih kalau tidur, setan itu bikin buhul di kepala kita 3 ikat, Pak. Ya, tahu buhul, Pak ya? Buhul itu istilah ikatan. Jadi di kepala kita nih ada 3 buhul. Pas kapan kejadiannya? Tidur. Pas malam hari. Kenapa fungsinya buhul itu? Buhul itu membisikkan ke dalam hati kita, malam masih panjang, tidur aja, tidur. Gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita ngelilir ya, bangun malam itu apa namanya Pak istilahnya? Iya ngelilir kan? Hah? Terjaga, ya. Kadang-kadang terjaga gitu kan ya. Pasti yang dicari apa? HP. Masya Allah, lihat jam. Ya. Bukan lihat WA, enggak kan? Masa bangun jam 2 bikin status WA. Biar apa? Biar di orang-orang tahu kalau jam 2 sholat tahajud. Subhanallah, la ilaha illallah. Kadang-kadang ngingetin di grup. tahajud, Masya Allah. Ya kita husnuzon ya, barangkali dia ngajak orang sholat. Nggak boleh seuzon juga kita. Kadang-kadang setan datang ya, pas jam 2 bangun atau jam 3 bangun, lihat HP. Oh masih jam 3. Niatnya apa niatnya? Setengah jam lagi lah. Ditaruh itu. Druk. Pas bangun lagi, jam berapa bangun? Setengah 8. Setengah 7. Betul nggak? Allah Akbar. Nah itu fungsi buhulnya itu. Apa jawab Nabi? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in istayqadha fa dzakarallaha ta'ala in halat 'uqdah." Kalau dia bangun tidur, ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu buhulnya kan ada 3 tadi kan? Lepas 1, Pak. Baru 1 loh. Masih ada 2. Kalau habis baca itu lihat HP, tidur lagi, Pak. Ya. Apalagi AC hujan, wah ada selimut, Allah lengkap itu ya. Tapi kalau dia bangun, kemudian wudhu sempurna, kebuka buhul yang kedua. Oke? Berarti masih ada 1 lagi nih Pak. Masih bisa kepleset nih. Habis wudhu, jajal megang HP, tidur lagi. Nah, maka yang ketiga Pak, salat. Kalau dia bangun tidur zikir, kemudian wudhu, kemudian sholat, 3-tiganya lepas. Apa yang terjadi? Ini jaminan dari Nabi ya. Kata Rasulullah SAW, فَأَسْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا nafs. Ya. فَأَسْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبًا nafsi. Kalau orang itu bangun, zikir, wudhu, sholat, subuhnya dijamin seger, semangat hidupnya ada. Tapi kalau sebaliknya, asbaha khabisan nafsi kaslan, orang yang kesiangan, yang ngikuti buhul setan tadi, pagi-paginya pasti malas, lemes, nggak semangat hidup. Bener nggak? Ya, subhanallah. Maka kuncinya apa ini? Ayo, kuncinya apa? Tidurnya jangan terlalu malam.
Bapak masih ingat gak salah satu hak istri apa? Habis sholat isya langsung datengin istrinya, langsung pulang, ya. Menyelisih sunnah, habis isya nongkrong. Kalau perlu, kalau mau istrinya diajak nongkrong. Iya dong, ya. Dari pagi udah nungguin suaminya, ditinggal kerja. Harapannya habis maghrib dengerin cerita, ya. Istrinya kan pengen cerita. Sehari itu kata dokter Aisyah Dahlan ya, 20.000 kosakata, Pak. Kalau dia ngobrol sama tetangganya baru 5.000, berarti sisa berapa? Bapak-bapak siap-siap dengerin 15.000. Ya, nggak apa-apa, pokoknya dengerin aja sambil makan, sambil dengerin aja ya, cerita, dengerin. Tapi jangan diem aja Bapak, kalau sering cerita, iya tak, ada ininya, ada reaksinya, jangan diem aja. Iya tak, masa sih? Ya, baru berarti interaktif ya. Saya sampaikan lagi ya, salah satu hak istri adalah ba'da isya langsung pulang, ya, temuin istrinya, ya, diajak ngobrol istrinya. Bapak kalau ngobrol sama istri sampai begadang sampai subuh, tidak dihitung sia-sia. Masya Allah, dihitung ibadah. Yang ngomong bukan saya Pak, Nabi, ya. Beda kalau nongkrong sama temen, bisa kategori tabdzir. Tapi kalau bapak begadangnya ngapain tadi? Bercanda sama istri, ngobrol sampai, ada yang pernah barangkali pengantin baru ya, bercanda sampai subuh. Itu nggak sia-sia, itu nggak sia-sia, ya, Masya Allah. Kemudian berikutnya, jujur Pak ya, jujur ya. Mau masuk surga nggak Pak? Masuk surganya mau lancar. Nih, lakuin ini semua masuk surga. Yang bilang Nabi bukan saya. Ya, kita semua ngikutin Nabi. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhan nas, afsus salam. Apa ini? Sebarkan salam. Jangan pelit-pelit. Ketemu temennya, ketemu saudaranya di jalan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jangan pelit-pelit. Ya. Yang kedua, at'imut ta'am. Apa at'imut ta'am? Kasih makanan. Jangan pelit Pak. Ya, makanan enggak dibawa mati. Bawa mati enggak Pak? Ya. Selagi kita ada, semampunya Pak. Saking utamanya fadilah makanan ini Pak, sampai Nabi bilang, ittaqin nar walau bisyiqqit tamroh. Jagalah dirimu dari neraka walaupun dengan setengah kurma. Bayangin, kurma ada satu butir nih, potelan. Setengahnya kita makan, setelahnya sedekah. Jangan malu, jangan sungkan. Jangan dengan sebab sedekah kita yang sedikit itu, itulah yang menyelamatkan kita dari neraka. Jangan malu, kalau sedekah makanan, jangan pernah malu, jangan. Barangkali bapak-bapak pulang dari mudik, ya, beli apa Pak namanya? Oleh-oleh kan biasanya ke mana? Ke warung itu ya sudah ada ya 1 kilo gitu kan, baru dibagi-bagi gitu ya. Nggak apa-apa Pak, sedikit ewang, ya. Nggak usah beli dari sananya, berat, bener nggak Pak? Sekarang udah banyak, mau oleh-oleh apa Pak? Oleh-oleh Jawa udah ada yang jual di sini. Oleh-oleh Mekah Madinah ada, betul nggak? Nggak usah bawa dari sana, kejauhan. Nah, ketika ngasih tetangganya barangkali sedikit ya. Bahasanya apa kalau daerah sini? Nyicip, ya kan? Nih tante nyicip sedikit, kan gitu ya? Bismillah Pak. Barangkali yang sedikit itu yang diterima oleh Allah Subhanahu. Jangan malu ya. Jangan pernah malu kalau memberikan makanan kepada orang lain. Kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu mau ngasih ke teteh, tahu teteh Pak? Yang suka bantuin di rumah tuh, sungkan karena sudah dibuka, bener gak? Karena sudah berkurang. Ya? Jangan Pak, itu keliru. Betul, kita ngasih orang itu harusnya yang terbaik, ya kan?
yang masih utuh gitu. Betul. Tapi tidak ada salahnya daripada makanan itu dibuang, tapi syaratnya masih bagus sih Pak ya, masih bisa dimakannya. Ngomong terus terang, Teteh ini ada makanan tapi udah dibuka, Teteh mau nggak bawa pulang? Nah, ngomong terus terang. Atau saya kalau ngasih itu bilangnya begini Pak, Teh ini mau punten, kalau bisa dimakan ya dimakan, kalau nggak bisa kasih ayam aja Teh, nggak apa-apa. Nah, terus terang nggak apa-apa, terus terang daripada mubazir. Nggak apa-apa Pak, keterbukaan terus terang. Ya, udah berapa Pak? 2. Yang ketiga, Sallu bil laili wan nasu niyam. Salat malamlah kalian di mana manusia sedang lelah tidur. Sebarkan salam, sedekah makanan. Yang ketiga apa? Salat malam. Dimulai yang ringan aja dulu, Pak. Gak usah yang ekstrim-ekstrim. Yang paling ringan yang bagaimana, Pak? Ba'diyah Isya, habis itu Bapak bangun lagi 1 rakaat sholat witir. Nah, itu dulu aja, biasain aja dulu. Jajal 40 hari. Cobalah saya mau challenge diri saya. Bisa nggak nih saya 40 hari istiqomah? Saya tanya Pak, 1 rakaat sholat witir yang dibaca Al-Ikhlas, berapa jam lamanya Pak? Ayo. Paling 2 menit kan? Bismillah Pak. Dikira mudah ya. Coba 40 hari bisa nggak istiqomah? Ya kan? Nanti kalau bisa naik level. Apa yang level yang berikutnya? Sebelum tidur. Karena habis sholat isya nih dijeda aktivitas lain kan. Oh berat itu walaupun hanya 1 rakaat. Bener nggak? Nah, nanti. Tadi kita diajarkan berapa amalan? 3. Menyebarkan salam, sedekah makanan, jangan malu, kemudian salat malam. Apa natijahnya? Tadkhulul jannah bisalam. Kalian akan masuk surga dengan salam. Salam. Ya tentunya kalau sudah level salat malam, berarti salat fardunya itu luar biasa sudah bagus. Ya kan? Karena nggak ada gunanya salat malam orang yang nggak sholat 5 waktu. Kenapa saya sampaikan begini? Ada orang awam di luar sana Pak, dia tahajud, masya Allah bangun malam, tapi nggak sholat fardu. Ada ya ini, ya itu namanya talbis iblis. Ya, ada yang sudah punya bukunya di rumah ya. Jadi manusia itu digoda, dia melakukan amalan yang mana? Yang utama, apa yang biasa, tapi yang utama ditinggalkan. Sebagai contoh, mohon maaf, kalau ada yang tersinggung, mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah ya. Sebagian orang tertipu dengan banyak anak, bener kan? Semangat pengen banyak anak, tapi dia lupa mendidik anak tersebut. Saya tanya, mendidik anak hukumnya apa? Wajib. Banyak anak? Tidak wajib. Ya. Jangan sampai dia mengutamakan yang tidak wajib, melalaikan yang wajib. Ini hati-hati. Ya, jangan sampai kita menelantarkan yang wajib, yang tidak wajib malah diusahakan, diutamakan. Jangan. Sama mirip seperti orang apa? Yang dibela-belain bangun malam sholat tahajud, tapi subuhnya kesiangan. Ada nggak? Masya Allah dia sholat malam jam 3, wah ya Pak, jam 2 lah, jam 2. Pas udah jam 4 udah ngantuk tuh. Tidur bangun jam berapa? Nah, saya saran ya bapak-bapak mungkin yang kayak mulai sampai jam 4 kok ngantuk, bikin kopi aja Pak, kopi hitam. Ya, kopi hitam bikin, apa namanya? Kalau nggak mandi sekalian. Udah jam 4 kan? Wah, mandi air dingin loh, jam kedinginan, jadi seger. Jalan ke masjid, ya. Itu kalau kita nggak kuat bisa terkecoh itu. Ya, Masya Allah kita bangga dengan Bapak mungkin baca Quran dapat 1 juz 2 juz ya, habis salat malam, tidur, bangun
Jam 7. Ya ngapain? Saya tanya jujur, sholat tahajud sama sholat subuh, pahalanya lebih besar mana? Sholat subuh. Ya, sholat subuh. Ini jangan sampai terkecoh oleh godaan syaitan. Kemudian berikutnya, kata Rasulullah SAW, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram. Ada yang tahu sekarang tanggal berapa? Yang pasti saya tanya Muharramnya ya. Kalau Juli mah nggak usah ditanya. Bapak nggak ada yang lupa ini. Soalnya gajiannya itu ya makanya kalender Masehi. Bener kan? Kalau hijriahnya tanggal berapa Muharram, Pak? Coba dicek. 21. Masih ada kira-kira 1 pekan lebih lagi. Ya, kata Nabi, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Bulan apa? Muharram. Ya, Syahrullahi al-Muharram. Silakan bisa puasa sunnah mutlak. Barangkali yang kemarin-kemarin cuman 3 hari dong ya. Tasu'a, Asyura, satu lagi tanggal 11 kan. Nah, ini masih ada sisa nih. Bisa dimanfaatkan untuk puasa. Atau dibikin Daud boleh. Puasa Daud itu puasa yang paling afdal, Pak. Yang paling Allah cintai. Ditambah lagi puasa Daudnya di bulan Muharram. Wah, double tingkatnya. Ya, di sini nih ada ceritanya ya. Kata Rasulullah SAW, ahabbus salati ilallahi salatu Dawud wa ahabbus siyami ilallahi siyamu Dawud. Salat yang paling Allah cintai, salatnya siapa? Salatnya Nabi Dawud. Kayak gimana salatnya Nabi Dawud? Setengah malam tidur, bangunnya tengah malam ya. Nah, itu dipakai salat sepertiga malam doang. 1/6-nya tidur lagi, bangun subuh. Oh, ini harus profesional, Pak. Kalau enggak bangun-bangun jam 7. Bener. Ini harus orang yang ahli. Maka saya sarankan mendingan bangun-bangun jam 4 atau setengah 4 nyambung sama subuh. Itu lebih efektif ya, lebih ideal. Kalau mau nyoba yang ini, kalau nggak profesional, waduh. Sholat jam 12:30, tidur 2:30. Bangun lagi jam berapa tuh? kecuali Bapak 2:30 bangunin istri. Gantian istri yang tahajud, Bapak tidur, pesen ya. Yang nanti bangunin pas azan subuh. Nah, itu insya Allah aman. Kalau begitu aman ya. Gitu ya. Pesen sama istrinya, kalau saya susah dibangunin, ambil air di gayung. Bukan disiram, bukan dipercikin gitu. Nggak apa-apa ya. Itu baru yang dikatakan cinta karena Allah. Masya Allah. Nggak marah dia dicipratin air. Karena apa? Biar ke masjid sholat subuh. Ya. Berarti istrinya bagus. Sebagian ibu cinta kepada anaknya cinta buta. Ya, jam 5:30 anaknya masih tidur, kasihanlah dibangunin. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya, ada seorang ibu nelpon Syekh ya. Dia curcol lah. Curhat ya. Syekh, gimana ini? Anak saya susah dibangunin sholat subuh. Tahu nggak Syekhnya bilang apa? Hah? Apa yang ibu lakukan kalau seandainya rumah ibu kebakaran, tapi anak ibu masih tidur? Dibiarin tidur? Kasihan dibangunin? Api udah di mana-mana? Apa jawab ibu itu? Saya seret sih kakinya, saya pokoknya biar selamat. Ya kan? Apa jawab Syekh itu? Kenapa ibu mati-matian menyelamatkan anak ibu dari api dunia, tapi ibu rela merelakan anaknya terbakar oleh api neraka? Allahu Akbar. Habis itu ditutup itu tutup. Pokoknya harus bangun sholat subuh. Ya. Karena kita nggak kepikiran ke sana kan ya. Kalau bapak ibu memang sayang sama anaknya, ya arahkan anak-anak kita supaya mengenal
Allah Subhanahu wa taala, supaya tahu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau bapak ibu membiarkan anaknya tidur, itu berarti ibu bapak tidak sayang kepada anak, ya kan? Sama seperti apa? Anak kita misalnya belum bisa baca, ya udahlah biarin nanti juga bisa. Dibiarin itu pak, nggak dinasihatin masih sampai kelas 4 SD masih belum bisa baca. Saya tanya, anak ibu ini sayang nggak sama anaknya? Tidak sayang. Itu namanya cinta buta. Kalau bapak ibu sayang sama anaknya, bapak ibu tuh harus menyiapkan. Bagaimana suatu saat saya ini nggak ada, tapi anak saya siap menghadapi pahitnya kenyataan. Nah itu yang harus disiapkan. Suatu saat saya tidak ada, anak saya ini bisa mandiri hidupnya, tidak bergantung kepada orang. Itu baru sayang yang syar'i seperti itu. Tapi kalau bapak ibu sayang sama anak, apa yang diminta anak diturutin, ya kan? Jujur pak, misalnya anak kita masih usia SD, minta beli HP, dibeliin nggak? Kalau bapak ibu memang jujur sayang kepada anaknya, jangan dibelikan. Berapa banyak anak-anak rusak gara-gara ini, betul nggak? Rusak pak, psikologinya rusak, mentalnya rusak, perilakunya rusak. Banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya gara-gara apa? Mereka belum bisa memilah pak, yang mana yang baik, yang mana yang kan? Nantilah kita lanjutkan lagi insya Allah pak ya. Barangkali mau kajian Ustadz Subhan ya. Yang masih punya tenaga ya silakan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.